Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Masih dalam jaringan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berkahilah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Semoga hari ini kita bisa melakukan hal-hal kebaikan lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada sekarang. Baik, kita anak-anak, kita akan masuk di pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Perhatikan dan simak, coba diskusikan dengan orang tuamu atau dengan kakakmu atau adikmu. Indonesia mengekspor barang-barang ke Singapura berupa minyak bumi mentah, gas karet, kopi, teh, udang, lada putih, timah putih, dan tembaga. Sebaliknya, Indonesia mengimpor barang-barang berupa peralatan mesin, logam, produk elektronik, alat-alat telekomunikasi, pipa besi, baja, mesin, keperluan industri. Nah, kita tahu apa itu yang dimaksud. Coba kita akan pelajari apa itu disebut dengan ekspor, apa yang dimaksud dengan impor, mengapa dilakukan kegiatan ekspor dan impor. Ini impor ya, salah ketik. Apa yang dimaksud dengan ekspor, apa yang dimaksud dengan impor, mengapa dilakukan kegiatan ekspor impor. Yuk kita belajar. Nah, kita pelajari. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk antar negara adalah perdagangan. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan jual beli barang satu jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kegiatan tersebut kita kenal dengan nama ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut pengekspor. Sementara itu, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut pengimpor. Jadi ekspor itu adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor sebaliknya, memberi barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu ya intinya. Karena di dalam negeri kebutuhan untuk masyarakat Indonesia tidak cukup, maka harus mengimpor, termasuk juga negara lain. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya mengimpor, kelebihannya di negara kita diekspor. Jadi setiap negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Baik, kita lanjutkan. Mengapa terjadi kegiatan ekspor dan impor? Perbedaan sumber daya alam. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sendiri barang atau jasa yang dibutuhkan.
Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan muka bumi ini dengan segala perbedaan, misalnya perbedaan dalam hal kesuburan tanah, kekayaan alam, keragaman tumbuhan dan hewan, serta barang mineral dan hasil tambang. Oleh karena itulah, manusia melakukan hubungan dan kerjasama ekonomi dengan bangsa lain di dunia. Yang kedua adalah perdagangan, perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan bermutu. Negara-negara pemilik teknologi maju tersebut cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sementara itu, barang yang tidak diproduksi di negara sendiri akan dibeli dari negara lain. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya kegiatan perdagangan antar negara. Tujuan kegiatan ekspor-impor adalah 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi sendiri. Tidak terpenuhi kebutuhan dalam negeri ini disebabkan barang dan jasa itu tidak diproduksi dalam negeri atau jumlah produksi yang tidak mencukupi. Hal itu dapat dicapai melalui kegiatan impor barang atau jasa. Contohnya, Korea Selatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya atas LNG, gas alam cair, dengan mengimpornya dari Indonesia. Selain itu, Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam karena produksi beras Indonesia tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Berarti tiap negara saling memenuhi kebutuhannya masing-masing melalui kegiatan ekspor-impor. Yang kedua, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Kegiatan ekonomi antar bangsa akan mendorong negara-negara produsen untuk meningkatkan produktivitas hasil produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Para perusahaan menghasilkan barang-barang yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Untuk meningkatkan hasil produksinya, negara produsen memerlukan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan produksi mendorong pula terjadinya peningkatan atas kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja. Yang keempat, menambah devisa negara. Kegiatan ekonomi antar bangsa dapat menambah devisa negara. Hal ini dapat terwujud jika nilai ekspor melebihi nilai impornya. Contohnya, Indonesia memperoleh devisa yang sangat besar dari ekspor gas alam. Demikian pula negara-negara lain yang melakukan kegiatan ekspor ke negara yang membutuhkan. Artinya, setiap kegiatan pengiriman barang keluar atau masuk barang dari luar akan dikenakan biaya. Biaya tersebut merupakan pendapatan negara dan akan dimasukkan ke dalam kas negara. Ini adalah gambar kegiatan ekspor dapat meningkatkan devisa negara. Ini di pelabuhan ya, di pelabuhan. Bukan pelabuhan Ratu, tapi pelabuhan. Tempat pemberhentian kapal ya. Jadi barang-barang yang besar itu, yang banyak itu ekspor biasanya dilakukan oleh kapal laut ya. Lanjut, adapun manfaat kegiatan ekspor impor tentunya ini banyak sekali manfaatnya. Nah, di era global ini kegiatan ekonomi yang dilakukan antar negara makin berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Begitu pula dengan Indonesia yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui pertukaran barang dan jasa. Dalam kegiatan ekspor dan impor terjadi tukar menukar barang dan jasa. Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ekspor impor barang dan jasa. Pertama, manfaat ekspor. Antara lain, 1. Kegiatan ekspor dapat menggiatkan bidang industri sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan ekspor dapat menghasilkan devisa atau modal asing untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, kegiatan ekspor memberi peluang bagi industri untuk meluas pasar ke seluruh dunia. Yang keempat, kegiatan ekspor dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan negara lain. Nah, adapun manfaat impor, berarti impor ini
mendatangkan barang dari luar negeri ya. Yang pertama, kegiatan impor dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam negeri karena terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Kegiatan impor bahan baku dan mesin-mesin industri dapat mengembangkan industri di dalam negeri. Kegiatan impor memungkinkan terjadinya alih teknologi dari negara-negara maju. Kegiatan impor dapat menumbuhkan persaingan yang sehat untuk meningkatkan mutu barang atau jasa di dalam negeri. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, salah satunya ini negara kita ini termasuk ke dalam negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama apa saja yang di bidang ekonomi di ASEAN? Ya. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN telah dikenal oleh berbagai negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang yang mempunyai perkembangan cepat di berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Negara-negara tersebut konsisten dalam penyediaan cadangan pangan. Tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara-negara itu siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Nah, 3. Penyelenggaraan proyek industri. Dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayapnya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangat beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk kemajuan negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Adapun beberapa proyek industri adalah sebagai berikut. ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Cover Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Rock Salt Ash Project yang merupakan memproduksi abu soda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut AFTA ASEAN Free Trade Area merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan produksi yang ada di seluruh negara ASEAN. Keberadaan AFTA guna meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi pihak asing untuk negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah salah satu proyek bersama ASEAN, yaitu pabrik pupuk di Bantulu di Malaysia ya. Hai, kita lanjutkan. Kerjasama di bidang politik. Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang merupakan pertemuan rutin di antara menteri keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Nah, ini adalah salah satu gambar pertemuan antar menteri pertahanan negara-negara anggota ASEAN tahun 2018 yang diadakan di Singapura ya. Nah, kalau ingin lihat jelasnya, kita bisa lihat ternyata buram.
Yang kedua adalah pengiriman duta dan konsultan. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan internasional, perlu adanya pengiriman duta dan konsultan sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN. Keberadaan duta dan konsultan diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsultan tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran serta dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsultan merupakan hal yang rutin dilakukan agar wilayah negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai bagian dari ASEAN. Ya. Yang ketiga adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang politik mengenai tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk pengembalian tersangka ke negara asalnya. Perjanjian kawasan bebas nuklir, ya. Terus ada perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Tuh ya, kerjasama di bidang politik ada lumayan. Nah, pada tanggal 17 November 2011 di Nusa Dua Bali, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato pembukaan KTT ke-9 ASEAN. Presiden SBY menyampaikan pidato di depan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang hadir. Berikut ini cuplikan pidato Presiden SBY tersebut. Ini teks ya. Ini gambar Bapak Presiden yang ke-6 ya. Presiden yang ke-6 Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2019 yang memimpin KTT ASEAN ya. Yang ke-19. Ini teks pidatonya, perlu kalian pahami pidato yang seperti apa yang baik. Ini adalah salah satu pidato kenegaraan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang mulia para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN. Yang mulia Dr. Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang saya hormati para pemimpin lembaga-lembaga negara dan para menteri negara-negara anggota ASEAN. Yang saya hormati Saudara Gubernur Bali, Imade Mangku Pastika. Para anggota delegasi dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para kepala negara dari negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran yang mulia sekalian akan semakin memperkokoh kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Dalam kesempatan ini, saya pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN ingin menyampaikan keprihatinan dan rasa duka yang mendalam atas bencana banjir yang melanda beberapa negara anggota ASEAN. Bantuan dan uluran tangan yang telah kita berikan kepada korban tak lain adalah wujud solidaritas sesama ASEAN. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan penuh dan kerjasama dari seluruh negara anggota ASEAN selama masa keketuaan Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta dan sama halnya keberhasilan penyelenggaraan SEA Games tahun 2011 di Palembang dan Jakarta adalah berkat dukungan yang diberikan tersebut. Pulau Bali memiliki makna historis karena disinilah tercapai beberapa kesepakatan penting yang menjadi pijakan arah perkembangan kerjasama ASEAN. Pada tahun 1976 telah dilahirkan Bali Concord I yang mengatur pola perilaku antar negara anggota, khususnya untuk tidak menggunakan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai. Pada tahun 2003,
Bali kembali mencatat sejarah dengan dilahirkannya Bali Concord II. Melalui Bali Concord II ini, negara-negara ASEAN bersepakat untuk membangun komunitas berdasarkan 3 pilar, yaitu pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Saya ingin menggarisbawahi 5 hal pokok yang perlu dibahas pada rangkaian KTT ini. Pertama, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret guna memperkuat ketiga pilar komitmen ASEAN, komunitas ASEAN. Kedua, kita perlu memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ketiga, kita perlu mengambil peran utama dalam menata arsitektur kerjasama kawasan yang lebih efisien dan efektif. Keempat, kita perlu menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kelima, dengan melakukan keempat langkah yang saya sebutkan tadi secara bersamaan, maka kita akan memperkuat peranan ASEAN secara global. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah agenda dan sasaran utama dalam rangkaian pertemuan puncak ASEAN tahun 2011 di Bali, Indonesia ini. Akhirnya, seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, KTT ke-19 ASEAN dan KTT terkait lainnya saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nusa Dua Bali, 17 November 2011. Nah, itu adalah salah satu naskah pidato yang dibacakan oleh Bapak Presiden yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, kita lanjutkan. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika melihat atau mendengar orang berpidato? Apa yang patut kamu kagumi dari orang yang berpidato? Orang dapat berpidato dengan baik bila mempunyai keberanian dan kemampuan mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran secara baik. Untuk dapat mengucapkan apa yang ada di dalam pikiran secara baik, kita butuh persiapan. Persiapan dapat dilihat dari segi pokok pidato yang akan disampaikan. Isi pokok pidato sebagai berikut. Pembukaan pidato berisi salam, puji terhadap Tuhan dan sekilas perkenalan diri. Inti pidato berisi penyampaian maksud utama berpidato. Penutup pidato berisi ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, selesai, berarti tinggal latihan. Nah, silakan kalian latihan. Yang A, tentukan bagian pembukaan, inti pidato, dan penutup pada pidato yang disampaikan oleh Presiden SBY pada pembukaan KTT ke-19 di Bali tadi, ya, yang tadi Bapak bacakan. Tulislah isi pokok pidato di bawah ini. Nah, isinya apa? Hadirin, silahkan kalian baca. Stop dulu. Nah, pokok-pokok pidato sambutan, pembukaan, apa isi pidatonya? Inti pidato, isinya pidato, penutupnya silahkan diisi. Tugasnya itu saja. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.